Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahil qail al-hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena lagi malam. Kalau kami di Semendel malam ini, enggak tahu dimula nih. Di sini masih petang mungkin ya. Karena Bukit Naimah tu mamang-mamang masih jaga-jaga. Engkau lah kurang kuatnya ini. Apalagi ngadap pula ke dapur nah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini dengan berkat perkumpulan yang diadakan oleh keluarga ini sudah dari pangkal tadi sampai penghujung kita telah melakukan berbagai macam ritual, kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nampak pada kesempatan ini adalah nilai silaturahmi. Kita dalam kesempatan ini berkumpul, kecil besar, tua muda, begua betina, jauh dekat, berkumpul dalam rangka mendoakan saudara kita dalam kesempatan ini. Ini nilai silaturahmi Bapak Ibu sangat harus kita tanamkan. Ini adalah sebuah silaturahmi yang harus tetap terjaga dan bisa disambung menyambungkan sampai anak cucu kita. Berkat silaturahmi ini tentunya adalah kita akan tentram. Kita akan damai, lemak sekanca, lemak berkeluarga, lemak bermasyarakat. Kenapa? Kiri kanan kanca gala. Ketika silaturahmi ini, kita kadang-kadang pacak menambah keluarga kita, menambah hubungan silaturahmi kita. Nah, kalau sudah nambah keluarga, maka artinya kan nambah jaringan. Nah, kalau sudah nambah jaringan, insya Allah rezeki kita lahir batin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu yang nambah. Kalau dari sisi agama sudah jelas silaturahmi itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rahmata la tanzilu fi qaumin fihi qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah Allah Subhanahu wa taala tindak turun, tertahan turun pada satu masyarakat di situ ada je memutus silaturahim. Dia turun rahmat, dia turun berkah, panas hati jema-jema di situ. Gelisah hati masyarakat di situ. Kenapa? Karena di dalamnya ada pemutus tali silaturahim. Itu masyarakat Bapak Ibu tertahan. Satu masyarakat, satu kelompok tertahan. Lok mana jemu itu dewek. Oleh karenanya silaturahmi itu adalah satu amalan ibadah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam ini. Wa man yuhibbu ay was'a rizqahu wa yabqa atharuhu falyasir rahimah, kata Rasulullah. Kalau kamu nak diluaskan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, baik rezeki lahir batinnya, dan dipanjangkan umurnya. Nah, dua hal ini sangat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak banyak rezeki, nak panjang umur. Ada jalan, kata Rasulullah, di antaranya adalah sambunglah tali-tali silaturahmi kalian. Alhamdulillah, semoga perkumpulan kita dalam kesempatan ini merupakan jalinan silaturahmi, memperkokoh silaturahmi itu yang nantinya akan memanjangkan umur kita dan meluaskan rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian dalam acara ini kita akan mengiring doa
kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada salah satu saudara kita. Kalau nak cuma bersyukur, kita bahagia, artinya kita juga ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebahagiaan saudara mukmin adalah kebahagiaan kita. Tidak kurangi nak mamangan, tidak kurangi nak waan, tidak kurangi nak sedusun. Ini sesama mukmin kudai. Apalagi kalau mamang ini adalah keluarganya, sanak familinya, sedusun, sekeluarga, maka kebahagiaan beliau juga adalah kebahagiaan kita. Kesedihan beliau adalah kesedihan kita. Ketika itulah iman kita sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Dek sempurna iman kalian itu sampai menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Ribang untuk kita, ribang pula nek jema. Benci nek kita, benci pula nek je. Kalau sudah demikian, maka iman kita sempurna. Nah, dengan berkumpul kita dalam kesempatan ini, ikut berbahagia, ikut bersyukur, ikut senang dengan kebahagiaan, kesyukuran daripada keluarga besar, merupakan nikmat keimanan yang kuat pada diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, syukur ini memang sudah diingatkan, bukan hanya dalam keadaan kita ceramah-ceramah saja. Mengingatkan syukur nikmat itu, Bapak Ibu, sudah menjadi kewajiban semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai ulama akhir zaman. Nabi Adam, nabi-nabi, rasul-rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini, selain untuk mengajarkan tauhid, Allah itu Maha Esa, nyampaikan ajaran agama, salah satunya adalah mengingatkan nikmat. Karena manusia ini, kalau diingatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, kadang-kadang lupa. Kalau lupa dengan nikmat, mulai itu datanglah musibah, datanglah azab, datanglah siksaan. Tidak nak jauh-jauh zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud. Kita zaman sekarang pun ada daerah-daerah tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah. Dinjuk tanah yang subur, dinjuk kekayaan masyarakatnya, dinjuk pemimpin yang baik, tapi dia dekat kepada agama, tambah jauh dah, tahu-tahu datang banjir besar, tahu-tahu datang longsor, tahu-tahu banyak siksa Allah. Kenapa? Karena orang-orang demikian jauh daripada syukur kepada nikmat. Nah, semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman diingatkan. Kenapa? Karena nikmat Allah itu terus-menerus turun. Dia pernah berhenti nikmat Allah kita ni. Dan kita saja sudah nikmat. Semenjak kita bangun itulah ada nikmat. Makanya setiap kita bangun itu disuruh berdoa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da amatani wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah, syukur aku dihidupkan lagi setelah aku mati semalam. Cukam kamu tidur jam 11, tahu-tahu jam 4 dibangun lagi. Lalu. Nah, alhamdulillah jam 4, jam 5 masih dicukupkannya. Pacak benar. Jam tidur itu mati, Pak. Yang ada. Dia kebahagiaan jam tidur itu. Di sampingnya umpamanya tidur lakinya, sampingnya bini. Bininya mimpi tuap dia kejar anjing apa dia kepayang lelaki sampingnya ni. Kenapa? Karena lo mati. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala dikembalikan nyawa untuk hidup, alhamdulillah ketika kita bangun diajari oleh Allah untuk bersyukur, kita dihidupkan lagi. Nah, syukur kita untuk hidup tadi itu pertama kali napas kita. Ketika kita pacak ngembau lagi, pacak memandang lagi kebun kita, pacak mandang lagi rumah kita, pacak merasa kenikmatan lagi hidup kita pagi itulah, tambah apalagi yang setelahnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Allah tidak nuntut tu apa-apa. Dia dah Allah nak kirimi kopi kamu, dia dah. Dia nak Allah kirimi beras kamu, dia dah. Cuma Allah minta disyukuri. Loh, mana cara mensyukurinya? Kita gunakan nikmat-nikmat tadi untuk mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu. Sekurang-kurangnya kita ingat, ya Allah, ini nikmat Allah. Bukan karena kamulah kuat menal, berkebun dapat kau. Dek dah, banyak je mah kuat nah. Lah dipupuk, lah tiap air ke kebun. Dek berbuah kina kebun. Ada dia tu? Ada. Kenapa? Karena Allah tidak.
Tapi ada juga yang melaksanakan biasa-biasa, tapi dia ingat, oh ini ada nikmat Allah. Dengan keyakinan bahwasanya apa rezeki yang ada pada kita, materi yang ada pada kita, kebun tanah yang kita miliki, semua itu adalah dari Allah. Itu sudah artinya bersyukur kita. Hati kita bersyukur. Tapi kalau merasa itu kendak dewek, merasa kekuatan dewek, merasa kerjaan dewek, jeripayaku dewek, karena jabatan, karena pangkat, karena keluarga, dia ingat Allah udim. Ketika itu salah satu hati kita tidak bersyukur. Nah, ini syukur pertama melalui hati. Yakin semua apa yang Allah berikan kepada kita, Allah capaikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita adalah benar-benar dari Allah Subhanahu. Usaha itu hanya sebagai sebab saja. Berkebun itu hanya sebagai sebab saja. Kamu lah berkebun banyak, tahu-tahu rezeki bukan di kebun. Aduh jemaah itu, pekerjaannya berkebun. Pekerjaan di KTP-nya berkebun, tapi rezekinya dari supir. Itu ada jemaah. Kebunnya itu nih siapa rezeki jemaah lain. Jemaah paruan ngadia lah. Jemaah yang bersiang. Nah rezekinya kebun itu jemaah lain. Rezekinya dari apa? Dari supir. Awak di KTP-nya apa? Petani. Itu artinya bahwasanya sebab saja itu rezeki Allah menjur. Ada pula lain, supir pekerjaannya, nyupir setiap hari. Hanya rezekinya bukan di supir. Ada kadang-kadang di kebun. Di kebun rezekinya. Apanya anaknya umpamanya ngerja ke kebunnya, oh setiap bulan joknya bapaknya tadi. Oh iya, Pak, kamu nak nambah minyak kamu. Lebih besar nyokan anaknya yang ngerjika kebunnya daripada hasil supirnya. Setiap dia nyupir pergi suang dulu penumpangnya. Ada apa itu? Ada. Narasinya itu sebab saja. Yang menunjukkan asli rezeki itu Allah Subhanahu. Nah, cara-cara Allah menunjukkannya kita tahu. Nah, tinggal itulah kita meyakini semua nikmat itu dari Allah Subhanahu. Yang kedua, lisan kita nak berucap, yaitu Alhamdulillah. Kalau kamu dihafal doa setiap nikmat yang Allah berikan, cukup dengan Alhamdulillah, syukur ya Allah aku dapat. Kalau udah bersyukur semacam itu, Alhamdulillah semacam itu, kalau pacak bercerita dengan keluarga, bercerita orang-orang yang kita cintai, jangan berdiaman. Kita ni kadang-kala dapat musibah paling umum, hanya mendapat duit berdiaman, takut minta juga, takut diutangi. Nah, itu sebenarnya salah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di akhir surat Ad-Duha, di mana Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Hafalkan kamu. Adapun dengan nikmat-nikmat Allah, maka ceritakan, kata Allah. Ceritakan nikmat tapi dilihat ceritakannya nih. Jangan cuma benci dengan kita. Paling inyong. Kinai budai. Itu apa nikmat kita ini. Dusun Laman ni kan Ribanggala je, keluarga besar kan ada. Makanya bersyukur. Kita bercerita supaya nanti berbagi bahagia itu. Jangan kita dewek. Jangan sedih saja berbagi. Bahagia juga bagi. Nah, kalau ada je minta bantuan, kita bantu. Alhamdulillah saat ini kita diminta. Mungkin suatu hari kita pacak minta ngaji lain. Nah, ini berkat kita saling cerita dengan nikmat tadi. Itu yang kedua. Caranya adalah berucap. Yaitu pertama berucap kepada Allah Alhamdulillah syukur. Yang kedua kita cerita. Nah, Alhamdulillah keluarga lah bersyukur dengan ucapan. Dan juga bersyukur dengan ngajak kita bersama-sama bersyukur bersama-sama. Beliau menyiapkan makan minum ini bagian daripada syukur itu. It'amu ta'am. Memberikan makanan itu adalah menyebabkan masuk surga. Bahkan disebutkan it'amul ja'i' afdal min bina'il jami'. Siapa yang ngenjok makan je melapar, semegi ngambangun masjid besar. Lapar ke kamu? Belum? Hah? Bukan lanjut. Lapar dia tu. Kamu lah lapar, kemudian makan makanan. Oh, ibu apa masjid lah. Kenapa? Ngenjok je memakan lah. Lapar. Hanya belum lapar, jangan belum. Pahala belum besarnya tu. Besarnya kalau ngenjok jema dan kelaparan. Karena orang-orang lapar itu kalau kita diberi makan bersyukurnya, berterima kasihnya. Ketika itu Allah bahagia dan Allah memberikan pahala yang besar. Intinya memberikan makanan adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir tadi apa? Secara prakteknya. Prakteknya ini yang paling penting bersyukur. Menggunakan nikmat tadi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu. Kamu unjuk nyali nantu umpamanya baju putih pakai sembayang gitu. Jangan main kebun.
Pakai besar. Kamu tunjuknya umpamanya li anak kopiah, pakai sembayang. Kopiah tunjuknya nek sembayang nek undangan. Bukan nek disimpan di lemari. Oh, yang kalah baru nek kenang-kenangan dari anak nih. Sekolah di mana? Di Aceh umpamanya. Dia pernah dipakai sembayang, dia pernah dibawa undangan. Oh, yang ketahuan di anak kamu, kemana kopiah kau? Oh, simpan anak. Satu dibuka lagi gigit tikus. Nah, makanya nikmat yang Allah berikan adalah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kamu ada ustaz, ada jemaah-jemaah pajak ngaji di dusun ini, kita pakai, kita ambil ilmunya, kamu nganjuk, dinjoknya oleh Allah masjid besar, kita pakai, gunakan untuk beribadah, pengajian. Kamu diberikan beberapa nikmat yang Allah berikan, dipakai, digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Jangan cuman jadi tebengan saja. Karena kalau jadi tebengan saja, takutnya itu akan mendatangkan musibah untuk kita. Oleh karenanya inilah cara 3 bersyukur kepada nikmat Allah. Alhamdulillah keluarga besar telah menuntun kita, telah ngajak kita bersama-sama melaksanakan kesyukuran nikmat yang Allah berikan kepada beliau dan menjadi bagian daripada nikmat kepada kita kesemua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kegiatan kita dalam kesempatan ini adalah berdoa akan keberangkatan haji. Haji ini adalah di antara rukun-rukun Islam. Rukun Islam ke berapa? Alhamdulillah dimulai ini masih rukun Islam ke-5, Pak. Kalau dusun lain bukan 5 lagi lah, 8. Haji itulah rukun Islam ke-8. Macam mana itu? Ada jemaah itu rukun Islam 8. Ada. Daerah lain lah 8 rukun Islamnya. Yang paling akhir itu haji. Pertama syahadat. Kedua sembahyang 5 waktu. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, lom haji. Kalau daerah lain, bangun rumah. Rukun haji, rukun Islam ke-5 ya. Keenam tu apa? Beli mobil. Ketujuh tu apa? Bini lagi ya, ada lagi. Baru ke-8 tu apa? Naik haji, itu daerah lain. Masih 5, berapa 8 pun? Hah? 5, alhamdulillah udem puasa Ramadan, zakat. Kalau punya kemampuan naik haji. Kalau lah haji kalau lah haji kamu nanti berdoalah banyak-banyak di Mekah itu, minta apa tadi? Minta rumah, minta mobil, minta bini lagi. Bukan. Minta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang lah berkeluarga. Itu namanya kita sudah tunjuk pintu kalau kita tadi haji itu. Tapi kalau yang tadi dulu kah bikin rumah dulu kah apa tadi? Beli mobil dulu, apalagi berbini lagi. Kebila dia akan naik haji, akhirnya mati dia haji. Awaklah mampu. Apa kata Mamang Pak Kades tadi? Ada jemaah bereta tapi dia benih. Ada jemaah berniat tapi dia banyaklah sekarang ini jemaah bereta sebenarnya. Hanya dia berniat tadi. Karena rukunnya yang keberapa? Keempat tadi, utamakan rukun 6, 7 tadi. Nah, artinya Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji ini adalah rukun puncak dalam ibadah kita dalam kehidupan agama Islam. Setelah kita laksanakan rukun-rukun salat 5 waktu, zakat, puasa, puncaknya adalah ibadah haji. Sebenarnya ibadah haji ini dia nak tur kudai, Pak Ibu. Dia nak nunggu tur. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini jatah tunggu tambah jauh. 80 tahun ini mungkin lah 15 tahun. Sampai 15 tahun nunggunya. Tak tahu 15 tahun itu sampai dia. Nah, kalau kita lah memiliki bagian kemampuan, lah punya kopi 2 ton, lah mulai itu lah pacak itu daftar. Nah, kalau kita umur 40 tahun umpamanya, nah kita berangkat ke lelah 55 tahun. Kalau kita lah nabung dari sekarang. Jangan sampai kita daftar umur 65 tahun berangkat 70 sampai itu belum tentu. Itu sudah dari mana? Dari segi apa? Dari segi ngantri. Yang kedua, di Mekah itu sekarang ini tempat posisinya lah jauh-jauh. Dia dulu zaman dulu, karena dulu zaman dulu itu dikit.
Mungkin sampai 800.000 haji itu. 800.000 jemaah. Mainnya 2 juta jemaah. Dia lagi pajak para masjid. Kadang kalah 3 kilo, kadang kalah 4 kilo, kadang kalah 7 kilo dari Masjid Haram. Ada sebagian jemaah itu berangkat haji sembahyang ke Masjid Haram cuma 3 kali. Kenapa? Bukan dindak, karena jauh. Hanya kamu muda-muda pajak berangkat. Itu komposisinya. Kemudian Arafah, Mina, Muzdalifahnya pun sudah jauh-jauh. Kalau dulu lemak 1 kilo 2 kilo sampai kepada tempat, tapi sekarang sudah sampai 4-6 kilo. Nah, ini membutuhkan tenaga-tenaga jemaah muda, jemaah kuat. Bukan berarti yang tua-tua jangan daftar lagi. Dia petah itu. Artinya gambaran nek kita bagaimana keadaan haji zaman sekarang. Nah, nenek haji ini alhamdulillah lah di umrah Hudai. Lah pacak dia nginap situasi kota Mekah Al-Mukarramah. Apa yang aku ceritakan tadi, nek haji jangan sampai takut, jangan. Itu gambaran, tapi kalaulah sampai di sana dimudahkannya oleh pemerintah kita. Jarak tadi siapkannya mobil, bis itu. Ada antar jemput, apalagi ada kancil-kancil pembimbing-pembimbingnya. Itu akan mempermudah. Apalagi nanti di Arafah, di Munah, Muzdalifah disiapkan tempat-tempat tenda-tenda yang AC. Yang tempat-tempat yang bagus, yang disiapkan oleh pemerintah kita Indonesia, dipakai daripada ongkos ibadah haji kita. Nah, itu adalah keberangkatan ibadah haji. Yang aku ingin sampaikan daripada gambaran tadi, bagaimana kita perlu sekarang ini kalau masih punya kekuatan, masih muda, ketepatan sudah mampu dari materi, maka harus cepat-cepat bayar kalah. Daftarkanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan jalan kepada menyempurnakan ibadah kita. Itu sudah rukun haji, penyempurna ibadah kita. Yang kedua, haji ini bukan hanya menyempurnakan ibadah rukun Islam. Ternyata haji ini juga menjadikan kelapangan rezeki. Apalah disindir oleh sambutan tadi. Membawa rezeki. Loh mana Ustaz? Sangkan haji umrah itu membawa rezeki. Ngenjuk duit banyak, 40 juta tu. Terkosong kocikan. Loh mana rezeki? Bapak Ibu, kalau kita melihat dari situ saja, rezeki itu kitalah salah. Rezeki itu bukan materi saja. Rezeki kesehatan, rezeki ketenangan hidup, rezeki keluarga tenang, bahagia, masyarakat, diluaskan rezeki-rezeki yang lain, itu semua rezeki. Allah akan ganti dari sisi-sisi itu. Nyatanya demikian jelas. Di mana setiap tahun jamaah haji Indonesia itu membeludak. Umrah itu membeludak. Paling banyak jemaah umrah, paling banyak jemaah haji itu dari bangsa Indonesia. Itu. Padahal secara ekonomi, bangsa Indonesia ini dah gitu puruk. Tapi ternyata jemaah Islam Indonesia tambah banyak umrah, tambah banyak haji. Di mana duit itu? Awak juga Indonesia miskin-miskin, kata jemaah. Tapi tambah banyak. Yang paling banyak belanja di Mekah, Madinah itu, dia jemaah umrah Indonesia, dia haji Indonesia tutup toko-toko di Mekah itu. Karena yang paling banyak belanja siapa? Indonesia. Di Malaysia dia belanja dia. Turki dia belanja. Mereka yang belanja di Indonesia. Kita lah di Indonesia balik. Dia berangkat, tasnya kempis, baliknya lah 2 tas, double. Itu di Indonesia. Padahal kata jemaah dunia, Indonesia yang terpuruk ekonominya. Di mana duit itu? Itulah keberkahan. Itulah keberkahan. Allah memanggilnya. Orang-orang yang berangkat haji, lah berangkat umrah, ternyata mereka balik, ada rezeki lagi, berangkat lagi dia. Ada cuma umrah sekali, 2 kali, 3 kali, nah, kemana duit lain ni ambil? Dulu, itu keberkahan daripada haji, daripada umrah. Allah SWT menggantinya dengan keberkahan yang itu yang pertama, keberkahan tadi. Yang kedua, karena dia berdoa di situ. Kalau kita berdoa dimulak saja diterima oleh Allah, apalagi lah dekat kepada Allah di situ, tambah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Rasulullah kah meluaskan rezeki. Tapi jangan kita lihat rezeki itu duit saja. Kemudian rezeki yang lain, rezeki hati. Hati itu diluaskan oleh Allah. Lapang, kayu. Karena kayu itu sesungguhnya di hati kita ini.
Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan sejati itu kaya banyak duit, banyak tanah, banyak kebun, banyak kopi. Bukan. Kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati. Dialah banyak duit, dialah banyak kebun, dialah banyak kopi, dialah banyak mobil, dialah banyak rumah. Tapi hatinya kurang tulah. Kurang tulah. Kemana lagi? Itu miskin kan ini artinya. Ya ada. Daripada orang yang punya rumah alhamdulillah sederhana, kebunnya alhamdulillah ada, mobil ada sute, atau dia mobil bermotor, tapi dia senang hidupnya. Tidur nyenyak, keluarganya tenang. Itulah jemaah kaya sesungguhnya. Daripada jemaah yang tadi dan banyak keluarganya tapi kurang terus. Pas datang minta sumbangan, awak tadi banyak mobil tadi ya. Rumah banyak tadi, kebun banyak. Tadi minta tu, oi, aku ada hutang sana. Oi, aku ada tunggakan sana. Miskin katanya ini. Yang mana dia? Teman juga banyak rumah, banyak mobil, tapi ketika minta sumbangan banyak alasan. Kemana duitnya artinya gitu. Miskin dia. Bukan dilihat dari materi. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan sifat koma, ambisi. Kalau dinjok sutik lembah emas kata Rasulullah, dia nak minta 2 emas. Itu manusia. Siapa dinjok motor nak mobil, nak bijak mobil, nak minta base dia. Dinjok base nak minta pesawat. Dinjok pesawat nak jadi presiden, nak dia galu. Itu manusia itu. Jadi dia. Itulah manusia. Memang diciptakan macam itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan hati orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang kaya sesungguhnya. Bagaimana? Dia merasa alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah aku lah punya mobil walaupun 4. Syukur. Jalan dia. Jalan dia. Mobil-mobilan. Ya, itu namanya bersyukur kepada Allah. Artinya tadi kembali kepada kekayaan sesungguhnya bukan kekayaan dari materi, tapi kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati. Ketika kita merasa syukur, qanaah, merasa apa yang Allah berikan itu adalah nikmat, ketika itulah kehidupan kita akan tenang, kekayaan sesungguhnya. Daripada kita banyak harta benda, tetapi kita tidak pernah puas, akhirnya kita tidak tidur gara-gara tidur. Nah, itulah namanya rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui ibadah haji, melalui ibadah umrah ini, Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa. Jelas kalau dosa ini. Dengan melalui haji, melalui umrah, Allah akan hapus dosa kita. Semenjak kita berangkat, alhamdulillah kita doa di sini. Kita minta maaf sesama keluarga kita. Kita lah banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita sudah mulai bersih ketika berangkat. Sampai di perjalanan, kita sudah beristighfar, minta doa. Sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, melaksanakan Arafah. Kita senantiasa beribadah di situ. Semua nilai-nilai kita dihapus karena dosa kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan ibadah haji itu bukan hanya dosa kepada Allah, dosa sesama manusia diampuni boleh oleh Allah. Kenapa? Allah akan nanggung kalau ada dia dosa dengan manusia, kan sebenarnya dosa manusia itu dia diampuni oleh Allah. Kecuali minta maaf budaya yang cuma bersangkutan. Tapi ibadah haji dia Allah nanti kah damaikannya lain berkat dia haji. Damaikannya, katanya apa? Kunjuk pahala besar. Hanya apa maafkan ni pulan yang pernah ibadah haji ni. Yang menunjuk pahala besar di akhirat perlu kita maafkan. Nah, di situ Allah akan mendamai. Itu kata ulama dengan ibadah haji. Tapi dalam kesempatan ini kita nak minta maaf pula. Kalau dia kesampaian, nah dia selesai kita haji, lu minta maaf di sini. Ini salah syukur di sini. Salah satunya ngumpul keluarga minta maaf. Sebagian minta doa sekaligus minta maaf untuk kita keberangkatan suci berangkat. Nanti balik itu suci dalam keadaan lahir dan batin. Luluk jemaah baru lahir dari kandungan ibu. Bersih. Jadi kalau jemaah balik haji itu lainnya salamannya. Jadi salamannya apa? Cipika-cipiku. Cipika-cipiki ya. Lainnya. Kenapa? Karena kadang suci. Kadang terburai air mata kita. Apabila suci bersih, kenapa? Karena diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT. Ini adalah proses keberangkatan haji. Ini dulu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki dan Allah mengampuni dosa-dosa. Yang terakhir, haji ini adalah salah satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelaskan dalam hadis pembukaan yang aku sampaikan tadi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, itu tidak ada balasan dari Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
Inilah nilai-nilai pahala, ganjaran, faedah, hikmah daripada perjalanan ibadah haji. Semoga ini menjadi motivasi tambah semangat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kukira ibu-ibu lah ngedip-ngedip matanya. Tak tahu ini ngedip-ngedip ngantuk apa ngedip kacang lah. Alangkah sebut jalan kaya, takut tergesur basaga. Ada angka sedut aku balik. Karena cuma mula ternyata ramah-ramah galim. Tapi insya Allah pertemuan lain.